Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini, pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa inilah TVR 09 selengkapnya. Untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan bansos sebagai alat kampanye, Komisi 2 DPR RI mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri yang melarang pemberian bantuan sosial selama masa kampanye. Komisi 2 mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri yang melarang pemberian bantuan sosial selama masa kampanye hingga masa tenang jelang pemilihan kepala daerah serentak 27 November nanti. Anggota Komisi 2 Rahmat Saleh menilai langkah ini bertujuan untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan bansos sebagai alat kampanye atau upaya dalam mempengaruhi pilihan masyarakat kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Rahmat mendukung larangan pemberian bansos jelang pilkada karena bisa menjadi celah untuk menciptakan sistem demokrasi yang tidak berkeadilan. Ia meminta peran aktif seluruh stakeholders untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan larangan penyaluran bansos yang bersumber dari APBD hingga pemungutan suara berlangsung pada 27 November nanti. Pada teman-teman PJ, baik itu gubernur maupun bupati wali kota, terkait dengan H-7 menjelang pemilihan kepala daerah serentak 27 November besok. Yang pertama adalah kita ingin pemilu ini berjalan di seminggu terakhir ini dalam kondisi normal. Dan ada beberapa hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah kita sudah sepakat dengan Mendagri bahwa tidak akan ada lagi pembagian dalam bentuk bansos selama pilkada ini berlangsung. Kalau ada pembagian itu setelah selesai pilkada. Termasuk kita menekankan di beberapa tempat itu ada yang memanfaatkan dana Basnas ya. Seperti kemarin ada indikasi politisasi Basnas yang sempat diungkap oleh Majelis Ulama di Bukit Tinggi. Ini juga kita tekankan, Basnas juga tidak boleh membagikan zakatnya di momen pemilu ini. Dilakukan nanti setelah pilkada. Andri dan Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR RI mendesak BNPB dan juga Pemda setempat harus memulai proses relokasi dan merelokasi masyarakat yang berada di radius banjir lahar gunung Lewotobi laki-laki. BMKG dan PVMBG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi banjir lahar gunung Lewotobi laki-laki seiring dengan meningkatnya intensitas hujan di wilayah NTT. Menyikapi hal tersebut, Komisi 8 DPR RI mendesak BNPB segera merelokasi masyarakat yang berada di radius potensi bahaya ini. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menilai BNPB dan Pemda setempat harus memulai proses relokasi secepatnya, karena proses relokasi akan cukup membahayakan dan sulit dilakukan saat musim hujan, terlebih dengan adanya ancaman banjir lahar dingin yang dapat menyapu apa saja yang dilewatinya. Ya tentu ya mengungsikan masyarakat, kan pemetaan itu penting karena dampak yang sudah dirasakan kemudian bencana susulan dari gempa yang ada, erupsi yang ada itu kan biasanya banjir lahar dingin ya supaya masyarakat segera diungsikan supaya tidak perlu harus menyeberangi area-area bahaya kepada para mitra kami dari BNPB supaya mereka bisa mempetakan dengan baik. Kalau yang bisa diprediksi ya dibuat pemetaan, yang tidak bisa diprediksi tiba-tiba sudah bencana dilakukan tanggap darurat. Kami sepenuhnya akan mendukung BNPB. Di sisi lain, laporan terbaru Kemenhub menyebutkan aktivitas penerbangan di sejumlah bandara sekitar NTT kembali normal seiring dengan berkurangnya penyebaran abu vulkanik di jalur penerbangan NTT. Meski demikian, hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki masih di level 4 atau awas. Ken dan Akbar, TVR Parlemen melaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan,
Saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 11 DPR RI mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengevakuasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi dari zona bahaya, tetapi juga turut memikirkan solusi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di tempat relokasi. Anggota Komisi 11 DPR RI Dapil NTT 1, Juli Sutrisno Laiskodat menyoroti kompleksitas masalah relokasi masyarakat yang tinggal di zona merah bencana. Ia mengungkapkan masyarakat kerap kali enggan meninggalkan tempat tinggal karena terikat kuat dengan adat istiadat dan mata pencaharian. Juli juga menekankan agar pemerintah tidak hanya mengevakuasi warga dari zona bahaya, tetapi juga turut memikirkan solusi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di tempat relokasi. Gunung-gunung vulkanik tersebut gitu loh ya, memang harus diantisipasi. Memang saya sering kali menghimbau kepada masyarakat supaya tidak tinggal di tempat yang memang zonanya zona merah tersebut. Tetapi memang mereka satu secara adat budaya mereka sudah di tempat itu dari turun menurun. Kedua juga mereka mau pindah lahan, misalnya contoh mereka adalah petani. Ya kan, suruh eksodus ke tempat lain atau dipindahkan ke tempat lain, apakah pertanian mereka akan jalan juga, peternakan seperti itu. Itu yang mungkin sebagai pemerintah harus memang memperhatikan itu, bukan hanya sekedar bencana pindahin mereka tapi habis itu melarang mereka untuk balik ke zona merah tersebut, tapi bagaimana secara memang mereka punya kebiasaan hari-hari untuk hidup seperti itu. Di sisi lain, Juli juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Indonesia dalam membantu korban bencana alam. Ia berharap bantuan tersebut dapat terus berjalan, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga setelah bencana alam selesai. Karena di saat itulah masyarakat terdampak erupsi membutuhkan bantuan untuk membangun kembali kehidupan dan perekonomiannya. Adila dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong Kementerian Keuangan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kenaikan PPN sebesar 12% agar dapat diterima tanpa menimbulkan keresahan publik. Menanggapi rencana kenaikan PPN sebesar 12%, anggota Komisi 11 DPR RI Thorik Majidanor meminta Menteri Keuangan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Ia menyampaikan kenaikan PPN 12% pada awal tahun 2025 sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana dalam undang-undang tersebut tercantum beberapa sektor barang dan jasa yang dikecualikan dalam pertambahan nilai PPN. Saya memohon kepada Menteri Keuangan, artinya isu PPN ini harus diberikan satu pemahaman lagi melalui kantor-kantor pajak di tiap kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi, sosialisasi, mengundang stakeholder terkait, mengundang Forkopimda, mengundang kemudian
para narasumber yang cukup mumpuni, kemudian mengundang pelaku-pelaku usaha, kemudian mengundang sektor-sektor lain yang ada kaitan dengan ini untuk diberikan sekali lagi pemahaman supaya mereka paham pemerintah ini sangat pro dengan rakyat. Jadi bukan semua sektor yang dinaikkan, tetapi hanya beberapa sektor kesehatan itu juga tidak dikenakan kenaikan pajak ini. Ada lagi sektor pendidikan, ada lagi sektor kebutuhan bahan pokok, ada lagi sektor transportasi, sektor sosial. Kementerian Keuangan memproyeksikan kenaikan PPN 12% dapat menyumbang tambahan pendapatan negara hingga 250 triliun rupiah per tahun. Nantinya dana ini akan digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Adila dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Di tengah menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya gelombang PHK dan kondisi industri pengolahan di Indonesia yang belum membaik. Kenaikan tarif pertambahan pajak nilai atau PPN menjadi 12% akan diterapkan pada bulan Januari 2025. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai aturan tersebut harus ditinjau ulang. Haris mengungkapkan tarif PPN 12% menuai keberatan dari beberapa pihak, mengingat di tengah menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya gelombang PHK, dan kondisi industri pengolahan di Indonesia yang belum membaik. Namun Haris mengatakan terdapat celah aturan yang memungkinkan tarif PPN 12% tidak dikenakan pada seluruh objek pajak, salah satunya bahan pangan. Masyarakat siap, Pak? Ya, ini kembali lagi, ini kewenangannya bukan OJK. Ya, kewenangannya adalah bendahara negara. Menteri Keuangan, ya. Menteri Keuangan kemarin dalam rapat kerja dengan kami di Komisi 11 sudah menyatakan bahwa memang penjadwalannya kan sudah clear. Tahun ini ke 11%, tahun depan ke 12%. Memang beberapa pihak, terutama dari industri ya, keberatan lah, ya. Kenapa dinaikkan di tengah daya beli masyarakat yang menurun, di tengah gelombang PHK yang cukup besar, di tengah indeks manufaktur Indonesia yang masih ada pada zona kontraktif, ya seharusnya kan ini ditinjau ulang. Tapi kemarin Menteri Keuangan mengatakan ini sudah sesuai dengan jadwal, yaitu mulai akan diterapkan di bulan Januari 2025. Lebih lanjut, Haris berpendapat dengan dinaikannya tarif PPN 12%, daya saing industri dalam negeri perlu mendapatkan perhatian serius dengan menekan ekonomi biaya tinggi pada industri termasuk korupsi perizinan. Helmi dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemilihan kepala daerah serentak akan segera digelar pada 27 November mendatang. Pilkada serentak tahun 2024 ini jadi gelaran pesta demokrasi terakbar, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Nah, seperti apa persiapan yang dilakukan pemerintah dan DPR RI jelang pesta demokrasi terbesar ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09.
Kembali bersama kami di TVR 09. Berbagai upaya untuk menciptakan pilkada damai dan adil telah dilakukan. Salah satunya larangan para kepala daerah menyalurkan bantuan sosial atau bansos hingga pilkada serentak selesai. Dan sejumlah masalah masih ditemukan padahal pilkada tinggal menghitung hari. Salah satunya itu 1,5 juta pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data kependudukan atau KTP elektronik. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menghitung hari jelang gelaran pilkada serentak, berbagai persiapan telah sampai pada tahap final. Pilkada serentak tahun 2024 ini jadi gelaran pesta demokrasi terakbar, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Karenanya, 27 November ini merupakan momen penentu. Akankah demokrasi Indonesia bergerak maju? Berbagai upaya untuk menciptakan pilkada damai dan adil telah dilakukan, termasuk langkah Kementerian Dalam Negeri yang resmi melarang para kepala daerah menyalurkan bantuan sosial atau bansos hingga pilkada serentak selesai. DPR menilai upaya ini tepat untuk mencegah penyalahgunaan bansos sebagai alat untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam pilkada. Kita sudah sepakat dengan Mendagri bahwa tidak akan ada lagi pembagian dalam bentuk bansos selama pilkada ini berlangsung. Kalau ada pembagian itu setelah selesai pilkada. Termasuk kita menekankan beberapa tempat itu ada yang memanfaatkan dana Basnas ya. Seperti kemarin ada indikasi politisasi Basnas yang sempat diungkap oleh Majelis Ulama di Bukit Tinggi. Nah, ini juga kita tekankan, Basnas juga tidak boleh membagikan zakatnya di momen pemilu ini. Dilakukan nanti setelah pilkada. Selain itu, sukses pilkada salah satunya ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilihnya. Namun, hingga kini, Kementerian Dalam Negeri menyebut 1,5 juta pemilih pemula belum melakukan perekaman data kependudukan atau KTP elektronik. Mestinya, hal ini bisa dikebut karena pilkada sudah di depan mata. Setiap orang harus bisa menggunakan haknya karena pilihan mereka bisa menentukan masa depan bangsa, terutama masa depan daerahnya. Mungkin kalau pelajar ya, kan ada kartu pelajar atau bukti identitas mereka, di mana mereka ketika mereka punya bukti bahwa mereka sudah usia untuk bisa memilih, mestinya pemerintah memfasilitasi. Ya, kalau perekaman itu agak sulit, umpamanya sampai dengan hari hanya tidak bisa dilakukan, ya mesti harus ada antisipasi. Bagaimana memberi ruang untuk mereka harus tetap bisa menjadi pemilih. Sudah seharusnya pemilih muda dididik agar melek politik. Sudah saatnya apatisme politik diakhiri, karena bertahun-tahun ke depan, generasi muda akan terus mendominasi jumlah populasi. Saat ini saja, sekitar 40% pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap merupakan generasi Z, serta lebih dari 50% DPT merupakan generasi muda, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Cara meningkatkan kesadaran politik bagi generasi ini juga berbeda. Pendidikan politik harus dilakukan dengan cara-cara inovatif dan menarik minat Gen Z. Saat ini bicara simulasi coblos pertama untuk kalangan Gen Z, harus dengan dinamika semacam itu, dengan nyanyi-nyanyian atau gimmick-gimmick, supaya mereka ada kesadaran dan ikut berpartisipasi secara aktif. Tidak bisa maksudnya dengan seminar atau sosialisasi atau dikumpulkan, diceramai, udah gak model mereka. Harus ada misalnya datangkan artis di kafe, nongkrong bareng ngomong pemilu gitu loh. Selain itu, pemerintah harus mengimbanginya dengan literasi digital. Karena dalam era politik yang semakin digital, kampanye hitam hingga hoax tersebar dalam hitungan detik. Karenanya, ruang digital harus diawasi secara serius agar kualitas demokrasi terus melaju. Sekarang ini kita perhatikan pasal bahwa banyak sekali negatif dalam bentuk media sosial. Di media sosial. Bukan cuma media sosial pribadi atau dasar yang kami dapatkan, ada juga beberapa media-media yang hitungannya dibuat dengan nama resmi. Saya harap
itu sebuah perhatian teman-teman dan segala buku tim saya berada bersama Bawaslu tadi sebuah sesuatu untuk penanganan DPP dan penanganan hoax. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, libur akhir tahun semakin dekat dan berbondong-bondong masyarakat sudah merencanakan liburan mereka dengan matang. Mulai dari budget hingga destinasi wisata dengan berbagai pemandangan visual yang mengesankan. Dan salah satu rekomendasi destinasi wisata yang indah tak jauh dari ibu kota yaitu Kepulauan Seribu. Pemirsa penasaran? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Anda kembali di TVR 09. Terletak di kawasan pantai utara Jakarta, Kepulauan Seribu menyuguhkan berbagai pemandangan menakjubkan bak surga dunia. Terdiri dari ratusan pulau dengan laut biru yang bening, pasir putih hingga arus laut yang tenang, mampu menjadi daya tarik dan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi favorit para wisatawan lokal maupun internasional. Dan pemirsa, seiring berjalannya waktu, Kepulauan Seribu terus dikembangkan mulai dari fasilitas penduduk hingga atraksi wisata yang disuguhkan. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan sepotong surga di Kepulauan Seribu pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Sudahkah ada rencana untuk mengisi liburan kali ini? Jika pemirsa Intips mencari inspirasi liburan yang seru dan bebas polusi, inilah jawabannya. Kali ini, Intips akan menyajikan secuil keindahan di Pulau Seribu. Intips akan mengajak pemirsa menikmati 4 pulau sekaligus di Kepulauan Seribu. Ikuti terus ya guys, let's go! Perjalanan meninggalkan hiruk-pikuk kota Jakarta diawali dari Pelabuhan Muara Angke. Destinasi pertama Kepulauan Seribu yang akan kita tuju adalah Pulau Harapan. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 3,5 jam dengan kapal motor. Wah, lama juga ya. Eits, tenang aja pemirsa. Jika ingin lebih cepat tiba, bisa menggunakan kapal cepat dari Muara Angke hanya membutuhkan waktu 2,5 jam saja. Bagaimana pemirsa? Seru bukan naik kapal? Setibanya di Pulau Harapan, kita dapat mencari tempat penginapan. Di sini sangat banyak rumah warga yang diubah menjadi homestay. Jadi, jangan khawatir untuk dapat menginap di mana ya pemirsa. Destinasi berikutnya, Pulau Genteng. Selama perjalanan menuju Pulau Genteng, kita akan dimanjakan dengan pesona air laut yang berwarna hijau muda dan terkadang hijau toska. Rasanya akan kurang jika kesini namun tidak mencoba snorkeling. Yuk pemirsa, rasakan keindahan dunia bawah laut Pulau Genteng. Let's go! Wah, indah sekali ya pemirsa. Di bawah permukaan air laut, kita bisa menjumpai berbagai jenis ikan dan terumbu karang yang eksotis. Selain kehidupan bawah laut yang memukau, kali ini kita akan dimanjakan dengan cantiknya Pulau Dolphin. Pulau Dolphin menawarkan keindahan alam yang mempesona dengan hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan udara yang asri. Selain pesona alamnya,
Pulau Dolphin menawarkan permainan air yang siap memicu adrenalin para pengunjung. Terdapat beberapa permainan air yang dapat kita coba sendiri maupun bersama-sama. Jika ingin merasakan keseruan bersama, maka cocok sekali mencoba banana boat. Perahu karet yang berbentuk pisang ini dapat ditumpangi oleh 4 hingga 6 orang. Banana boat ditarik oleh speedboat berkecepatan tinggi dapat melakukan putaran tajam di tengah laut. Cukup memicu adrenalin penumpang ya. Tapi tenang aja pemirsa, untuk keamanan sudah dipastikan aman. Karena sebelum naik, kita diharuskan menggunakan jaket pelampung. Tidak hanya banana boat saja loh, di sini juga ada rolling donut. Water sport yang mirip dengan banana boat, hanya saja bentuknya seperti donat. Rolling donut di Pulau Dolphin ini berukuran besar dan dapat ditumpangi hingga 5 orang. Seru bukan? Namun rasanya kurang lengkap deh kalau tidak mengenalkan permainan air yang paling menguji adrenalin kita, yaitu jet ski. Tapi perlu hati-hati ya pemirsa jika menaiki permainan ekstrim yang satu ini. Pasti seru juga nih kalau kita bisa camping di sini. Pengunjung boleh melakukan camping ceria di tepi pantai Pulau Dolphin. Kegiatan berkemah sudah pasti akan seru karena ditemani dengan keindahan laut dengan udara yang segar. Oh iya, jangan lupa pemirsa untuk mengabadikan momen seru dan keindahan Pulau Dolphin ini ya. Pulau selanjutnya yang tidak kalah cantik dan asri yaitu Pulau Bulat. Keunikan dari pulau ini terdapat tembok pemecah ombak yang bentuknya menyerupai dengan gerbang yang berdiri di perairan dangkal. Saat memasuki Pulau Bulat, kita bisa melihat bangunan villa yang sudah tidak digunakan. Bangunan kuno itu menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk berfoto estetik. Nah, itu dia sekilas tentang secuil keindahan Pulau Seribu. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk berkunjung ke Kepulauan Seribu? Tidak perlu ribet untuk membuat jadwal kegiatan di Pulau Seribu, karena sudah banyak penawaran open trip di media sosial dan website. Tinggal bayar dan nikmati keseruan perjalanan bersama keluarga, pasangan, teman, ataupun orang baru yang akan kita temui di trip bersama Kepulauan Seribu. Tapi jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan pulau ya pemirsa. Sekian dulu ya Intips kali ini. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Baik pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 21 November 2024. Pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat pleno guna memilih dan menetapkan 5 orang pimpinan KPK sekaligus memilih salah satu menjadi Ketua KPK dan Dewan Pengawas KPK. Sedangkan di siang harinya pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, program MISB. Di sini Pusbangko mengadakan simulasi rapat kerja Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Sisdiknas. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa, TVR Parlemen demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya Zulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.